Wah, Ali Makrosa ditahan, ya, ditahan. Anaknya ternyata sudah ditahan juga di situ, disodorin pakai parang di leher anaknya itu, dua itu ya, udah dikasih parang dua. Terus Ali Makrus disuruh bersyahadat. Ali Makrus disuruh bersyahadat. Tapi waktu itu Ali Makrus bilang sama saya, ada rekamannya, saya tidak mau bersyahadat. Saya tanya, saya putar-putar, kau maunya apa? Maunya pokoknya diputar-putar sama Ali Makrus. Akhirnya Ali Makrus bilang, oke, saya bikin surat pernyataan saja, ya kan, bahwa aku akan mati dalam keadaan Islam. Enggak ada pentingnya. Injak Alkitab, injak saja. Makanya dulu siapa itu yang nanya ke saya, kalau gitu kau ludahi saja itu kitab suci. Wah, memang kenapa? Dulu ada orang Katolik ya, pernah debat sama saya. Emang kenapa? Ya kan? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan semua itu. Dan apa pentingnya saya ngeludahin? Nah, itu kan bodoh. Alkitab nggak ada salahnya tuh saya ludahin. Sama saja, kenapa saya nggak bakar Al-Quran sekarang? Karena buku itu nggak ada salahnya. Ya. Yang punya ide terhadap buku itulah yang salah. Ya, kalau saya mau menunjukkan head speed saya bakar Al-Quran, tidak akan saya masuk penjara di sini. Ya kan? Ini pertanyaan, kenapa nggak kamu ludahi itu Alkitab? Memang kenapa? Jangankan Alkitab, buku porno juga saya ludahin kok. Nah, saya bukan tipe orang sakit jiwa seperti itu ya, yang meludahi benda mati, benda apa begitu ya, yang meludahi laptop, meludahi apa, kalau ngeliat orang langsung saya gebukin laptopnya, waktu itu ngeliat ada gambarnya Muhammad langsung saya pecah laptopnya, lalu ngeliat gambarnya si apa Erdogan langsung saya banting, ngeliat ke mukanya Anies langsung saya banting. Saya bukan orang sakit jiwa seperti itu. Bagus ya, tentang menyangkal ya. Ini saya hari ini mau ajarkan kepada Anda tentang menyangkal ini supaya pada harinya nanti Anda tidak akan sampai kejeblos ya. Jangan sampai nanti Anda kejeblos di saat harinya itu tiba, hari yang jahat itu tiba ya. Oke, saya akan share screen. Nah, ada film ini ya, bagus ini ya. Filmnya judulnya The Silence ya. Silence yang Liam Neeson ya, ini bagus sekali ya film ini ya. Filmnya datar drama gitu ya, tapi cukup tragis ya, drama ini cukup tragis. Nah, singkat cerita, Liam Neeson ini yang adalah seorang misionari ya, di film ini menjadi misionari yang sangat berani ya, memberitakan Injil di Jepang. Nah, kemudian singkat cerita orang Jepang itu nggak suka karena ya yang diberitakan itu waktu memberitakan Yesus itu mereka sambil mengajarkan kultur Eropa. Anda yang ikut kelas evangelis dan apologetik ya nanti Anda akan mengerti ya, ada gereja tradisional dan gereja biblikal. Dari sejak tahun 300 ya kemudian beralih dari sejak tahun 1400-an ya, 1500-an ya, itu seluruh dunia memberitakan, mereka para sending itu pergi ke seluruh dunia memberitakan Yesus dalam kultur Eropa ya. Mereka membuka dunia baru dan mereka membawa kultur Eropa ke seluruh dunia. Mereka memberitakan Yesus, tetapi Yesus yang di dalam kultur Eropa ya, jangan salah paham ya. Mereka memberitakan Injil benar, tetapi di dalam kultur Eropa. Nah, orang Jepang menolak, bukan karena ajaran yang penuh kasih itu, tetapi orang Jepang tidak mau kulturnya diganti dengan kultur Barat. Nah, itu yang terjadi. Pekabaran Injil adalah dengan memberitakan kultur Barat. Ya. Nah, kemudian terjadi, ditangkepin semua orang-orang yang sudah menjadi Kristen. Gampang banget nangkepnya. Kenapa? Kulturnya berubah jadi kultur Eropa mereka. Jadi ketahuan banget, tahunya di mana dia Kristen apa Jepang. Gampang banget, sama-sama Jepang, kulturnya mereka udah nggak Jepang lagi. Mereka bangun tidur, tidak akan berdiri di depan rumah lalu membungkuk kepada matahari.
Ya, wah ini udah pasti bukan Kristen, udah kelihatan banget itu. Karena orang Jepang itu begitu di zaman itu ya kulturnya begitu mereka keluar rumah, mereka kan menghadap ke matahari dia tuh untuk begitu, ya. Dan berbeda dengan Eropa. Nah singkat cerita, ayo ditangkapin satu-satu, misionaris pemberani, dia tidak sangkal Yesus. Dia tidak pernah menyangkal Yesus dalam hidupnya. Tetapi suatu ketika semua murid-muridnya, pengikut yang dia sudah kristenkan itu, satu-satu dibunuh sama si samurai ini kan. Kenapa dibunuh? Kasih pilihan, kamu mau injek ini kitab suci, Alkitabnya orang Kristen, atau kamu saya bunuh. Maka orang ini satu-satu, nggak ada yang bingung kan, dia tidak mau menyangkal, dengan cara tidak mau menginjak kitab suci itu, dibunuh sama si orang Jepang ini. Nah itulah kesalahan awal, ya. Kesalahan awal. Saya tidak berkata orang-orang ini kemudian mati konyol, enggak, ya. Tetapi sebetulnya dari awal yang diajarkan adalah kultur. Yang dari awal diajarkan adalah ritual dan simbol. Seperti tadi Pak Harlianto tadi bilang, saya melakukan ritualnya loh. Ngapain Pak ritualnya? Iya saya merasa kurang ini loh. Nggak ada hubungannya. Kalau orang yang hidup di dalam kasih yang melimpah, itu sudah melakukan ajaran Yesus. Orang yang bisa mengampuni, ya orang-orang yang berkhianat kepadanya, mengampuni istrinya yang selingkuh, mengampuni suaminya yang selingkuh, mengampuni anak yang menghabiskan hartanya, mengampuni orang tua yang sudah membuangnya, mengampuni saudara yang mengkhianatinya. Itu kalau dia mengampuni dan hidup dan bahkan memberkati orang-orang ini, maka orang ini hidup di dalam Kristus dan dialah pengikut Kristus. Masalahnya kemudian diajarkan adalah ritual tadi. Begitu ritualnya sekarang tidak boleh ritual lagi. Wah itu berarti sudah menyangkal Yesus. Tidak. Jadi saya bilang sama anak saya kan anak saya kasih tahu film ini kan, saya bilang tahu nggak salahnya di mana? Kalau papa suruh injak tak injak betul kita apa-apa. Kenapa? Karena dari awal papa tidak mengajarkan kepada kalian dan kepada orang-orang tentang simbol-simbol dan ritual-ritual itu. Jadi nggak ada yang penting dengan ritual, nggak ada pentingnya. Injak Alkitab, injak saja. Makanya dulu siapa itu yang nanya ke saya, kalau gitu kau ludahi saja itu kitab suci. Loh, memang kenapa? Udah ada orang Katolik ya, pernah debat sama saya. Emang kenapa? Ya kan? Nggak ada masalah. Tidak ada masalah dengan semua itu. Dan apa pentingnya saya ngeludahin? Nah itu kan bodoh. Alkitab nggak ada salahnya tuh saya ludahin. Sama saja, kenapa saya nggak bakar Al-Quran sekarang? Karena buku itu nggak ada salahnya. Ya, yang punya ide terhadap buku itulah yang salah. Ya, kalau saya mau menunjukkan head speed saya bakar Al-Quran, tidak akan saya masuk penjara di sini. Ya kan? Ini pertanyaan, kenapa nggak kamu ludah itu Alkitab? Memang kenapa? Jangankan Alkitab, buku porno juga saya ludahin kok. Nah, saya bukan tipe orang sakit jiwa seperti itu ya, yang meludahi benda mati, benda apa begitu ya, yang meludahi laptop, meludahi apa, kalau ngeliat orang langsung saya gebukin laptopnya, begitu ngeliat ada gambarnya Muhammad langsung saya pecah laptopnya, ngeliat gambarnya si apa Erdogan langsung saya banting, ngeliat ke mukanya Anies langsung saya banting. Saya bukan orang sakit jiwa seperti itu. Jadi kenapa saya nggak meludahin Alkitab? Ya memang nggak ada perlunya, emang kenapa? Ludahin dong tuh. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Begitu. Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Saya mengajarkan bahwa Alkitab, buku itu tidak perlu kamu kultuskan. Tidak perlu kamu sembah-sembah. Seakan-akan itu buku suci. Kamu tahu nggak asal Alkitab itu cuma dilempar-lempar waktu di LA itu, waktu dicetak. Habis dicetak, judak, lempar, judak. Ya kan? Anda kan nggak ngerti bagaimana proses pembuatan Alkitab itu, kan juga dilempar-lempar juga nggak apa-apa, nggak ada yang marah. Begitu dibuka, aduh cetakannya salah, langsung dilempar, udah bakar. Nah, gimana coba? Jadi jangan kamu kultuskan, ya kan? Biasa saja lagi, itu buku cetakan. Tapi ketika firman itu menjadi hidup di dalam hidupmu, itulah yang luar biasa. Dan firman itu ada di dalam hati kita, dalam roh kita, dalam jiwa kita.
Itu yang penting, bukan yang cuma tulisan-tulisan mati. Itu. Jadi nggak apa-apa diinjak-injak kalau memang sampai harus, ya nggak apa-apa, injak saja. Nggak usah merasa bersalah. Ya. Tetapi yang masalah, lalu di mana, sampai batas mana? Nah, suatu ketika Ali Makrus itu, ya kan, ditangkap. Ali Makrus ini kan kayak MKC ini kan, dia berani, lebih berani dari MKC. Ya. MKC ngomongnya ini kan di YouTube, Ali Makrus di gereja, dia ngomong di depan orang banyak langsung dan terbuka. Dia cerita, yang dia ngomong itu nggak bohong ya. Nggak, Ali Makrus itu ngomong nggak bohong. Kalau dia itu bekas panglima jihad apa segala macam, itu nggak bohong ya. Sebab pamannya sendiri, ya saya lupa nama pamannya yang baru meninggal juga ya tahun kemarin, itu yang nangkap dia, yang ngejar dia. Ya, itu nggak main-main. Istrinya pun waktu meninggal itu dia bersyukur, karena yang ngejar-ngejar itu pamannya. Ali Makrus itu nggak bohong yang dia ngomong itu, yang dia ceritain itu tentang kesaksian hidupnya dia ya. Nah, kalau yang pengacaranya dia ya kecampur klinik-klinik macam-macam ya, itu kan namanya orang boleh-boleh saja. Saya nggak mau cerita pengacaranya beliau, tapi kesaksiannya beliau bagaimana dan keberaniannya beliau itu, nah, itu luar biasa. Tetapi suatu ketika beliau mau bikin KKR ya di Surabaya itu ya, bikin KKR ya, 10 gereja kerjasama. Beliau yang menjadi pembicaranya. Lalu tiba-tiba digerebek sama pamannya itu kan, dan timnya. Digerebek semuanya, wah kabur nih pendeta-pendeta, langsung kabur lari. Ali Makrus tinggal sendirian. Nah sebetulnya yang dimaksud Ali Makrus, maunya beliau mati dalam keadaan Islam, bukan dia jadi orang Islam, orang beragama Islam, bukan. Tapi Islam itu kan assalam, ya yang dimaksud. Mati dalam keadaan damai, yang dia maksud begitu. Satu. Akan mati dalam keadaan assalam, damai, ya kan? Ya, dan sebagai Muslim berserah diri, nggak salah kan sebetulnya kan yang ngomong kan dalam bahasa Arab, bukan Islam dalam arti proper name bahwa akan dia jadi orang Islam dan akan berjihad, terus akan dia bilang apa? Akan mati dalam husnul khotimah segala macam ya. Beliau juga nggak salah secara pemahaman itu. Tetapi sebetulnya beliau sudah menyangkal saat itu. Beliau memang tidak menjadi seorang Islam beneran, tetapi sebenarnya itu sebuah penyangkalan. Ya, itu sebenarnya ada sebuah penyangkalan. Makanya ketika ketemu saya, ya, saya baptis ulang. Mengapa demikian? Dan memang akhirnya beliau itu ditinggal sama gereja ya. Gereja-gereja ditinggal. Nah, beliau berusaha menjelaskan kepada saya, kasihan ya. Dan saya ngerti, tetapi ya itulah resikonya. Ketika kita, Yesus tadi ya di dalam nanti kalau kita baca di dalam Matius 24, ketika orang ya kejar-kejar kita, orang-orang Islam, kita boleh menghindar. Kita boleh menghindar, lari. Orang kan maki-maki saya itu kan, YouTubers. Oh, pengecut tuh kok. Emang Tuhan izinkan lari kok. Ya kan? Boleh kita pergi. Itu namanya berhikmat. Kalau enggak saya kayak MKC, ditangkap kayak Saifuddin. Terus berani ngomong lagi nggak? Enggak. Sekarang saya berani ngomong keras-keras. Iya, kamu ngomong keras-keras di luar, pengecut kamu. Enggak, berhikmat. Namanya orang pintar saya itu. Sampai sekarang saya masih ngomong keras-keras. Itu namanya berhikmat. Kalau nggak, siapa yang mau teriak buat kalian coba? Nah, kalian yang ngomel-ngomel begitu kan karena kalian iri, nggak bisa seperti saya, nggak bisa ngomong keras-keras. Itu. Jadi tidak boleh itu apa? Lari itu boleh. Ini kalau Anda baca dalam Matius 24, nanti kita sekali kasih tahu wahyu ya, tentang bedanya nanti zaman Antikris. Yang tidak boleh itu menyangkal. Kalau kita sudah ditodong begitu seperti Petrus tadi, enggak, aku nggak kenal. Itu menyangkal itu. Dengan tidak mau mengakui, itu sudah menyangkal. Nah, statementnya Ali Makrus in memoriam, ya, itu adalah sebuah penyangkalan.
Harusnya waktu beliau sudah ditangkap, tetap dia kekeh. Ya, Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku. Udah mau apa? Udah ditangkap. Kalau saya bilang nasihatin dulu, sekalian kita tes, apakah benar-benar Tuhan itu ada, membelamu apa enggak. Tapi kenyataannya Anda nggak usah sok berhikmat kalau sudah ketangkep. Langsung ledakan. Beda dengan disuruh nginjek Alkitab, nggak apa-apa. Pertaruhannya anaknya. Kan Yesus bilang, barang siapa mengasihi anaknya, istrinya, orang tuanya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Itulah taruhan kita. Itulah taruhan kita. Ya. Jadi, Anda harus tahu batas yang menyangkal apa. Apa yang kita lakukan ini semua, para YouTubers, teman-teman YouTubers lain, ya diingatkan, Anda melatih YouTubers, jangan nanti ditangkap terus Anda nangis-nangis loh. Anda jadi YouTubers, Anda sudah tahu resikonya loh. Ya, walaupun ada anonim ya, tapi Anda berani tampil begitu. Anda ditangkap, jangan nangis-nangis. Tanggung semua resikonya. Kayak saya pergi. Ada YouTubers, ya, nelpon saya. Terus janjiin sama orang lain, mau bikin paspor segala macam. Oh salah kamu, saya berarti. Kamu kenapa nggak bikin paspor? Iya, soalnya sudah yang janjiin. Sampai sekarang sudah berapa tahun? Sudah setahun, Pak. Wah, bodoh kamu. Nanti kalau tiba-tiba ditangkap, gimana kamu? Siapkan paspor. Dari awal kamu harus siapkan paspor. Kalau memang kamu tidak mau ditangkap, kecuali kamu sudah siap ditangkap. Kayak Saifuddin Ibrahim, ya siap ditangkap. Gitu ya. Disuruh minta maaf, nggak mau. Nah, kita berdoa supaya MKC jangan sampai minta maaf. Apalagi menyangkal. Ya, apalagi dengan bahasa-bahasa bersayap, nanti kayak si Ali Makrus, ingat, Anda tidak bisa permainkan Tuhan. Ya, jeder, terjadi jeder. Makanya saya persiapkan hati, istri dan anak saya setiap hari. Kalau sampai papa mati di pinggir jalan, selalu saya siapkan. Oh memang Tuhan bicara pada saya, janjikan umur sampai 70 tahun. Iya, kalau memang itu Tuhan yang bicara. Kalau cuma halusinasi saya bagaimana? Nah, kita pun harus pakai rasional. Ya kan? Karena kita masih dalam daging. Ya, Rasul Paulus berkata, semuanya masih samar-samar. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Saya memang punya iman, makanya saya tidak takut, tetapi kita tetap harus siapkan. Kalau saya salah bagaimana? Siapkan dong, ya. Jangan cengeng, jangan terus nanti malah, wah, ya. Apapun yang terjadi kita sudah siap dan kita persiapkan. Teman-teman para pemberita Injil yang di YouTube, Anda sudah siap. Anda kalau nggak mau ketangkep, siapkan paspor. Dan mulai isi paspor itu, stempel-stempel di imigrasi ke Singapura, ke Malaysia, Anda pergi ke Hong Kong, yang murah-murah, yang tanpa visa kan. Jadi kalau mau bikin visa Amerika atau visa Eropa lebih gampang, karena paspormu sudah ada isinya. Daripada masih bersih, nggak pernah kemana-mana, rekening nggak jelas, namamu masih Ahmad lagi kan, masih Abdullah. Ya susah bikin visa Eropa, visa Australia susah. Tapi kalau paspormu sudah ada isinya lebih gampang. Itu cara bikin paspor, bikin visa ya. Tapi kalau Anda sudah siap ditangkap, ya jangan cengeng. Dan jangan pernah minta maaf. Sekali Anda minta maaf, selesai. Perjuanganmu itu sia-sia. Nah, ini saya ingin semudah-mudahan 14 hari ini, Ali Makrus nggak dikerjain. Si Muhammad KC nggak dikerjain. Sehingga beliau jangan sampai ada kata maaf, karena dia salah, atau ya menyangkal. Semua bisa terjadi. Wah, imannya pasti kuat. Oh, enggak ada orang kuat di hari H. Kita tahunya nanti di hari H. Nah, sekarang pertanyaannya. Oh, jangan nanti. Sekarang kita lihat bagaimana kalau masa antikristus.
Nah, kan selalu ada yang bertanya, Pak, kalau saya dipaksa bagaimana? Oh, nggak bisa. Orang itu tidak akan paksa kita untuk apa namanya distempel begitu, enggak. Itu nggak perlu. Hukuman yang paling kejam itu adalah kita dibiarkan saja. Kalau nggak mau distempel ya kamu nggak makan aja. Oh, itu hukuman yang paling kejam. Bukan dipaksa dipegang itu distempelin begitu. Ya, mereka juga nggak bodoh. Ya, lihat di dalam Wahyu ya, kita coba buka Wahyu dulu ya. Satu nanti kita balik. Di dalam Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Ya. Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Ini kalau zaman antikristus bagaimana? Tadi kan kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman antikristus nanti ya antikristus atau Islam ya, Islam ini akan berkuasa. Jadi sekarang ini Islam ini mulai rontok. Bahkan di Indonesia saja Islam sudah banyak ditinggalkan. Ya, di seluruh dunia Islam sudah banyak ditinggalkan. Apalagi ini Taliban menang, kita lihat aja nih. Justru nanti banyak orang akan muak dengan Islam. Sampai suatu ketika ya ada microchip. Itu beneran microchip. Microchip itu bukan antikristus, bukan, salah Anda. Ya. Tetapi ketika sistem perekonomian dunia itu kemudian dibajak nanti oleh orang Islam, sehingga dunia lumpuh. Mau nggak mau Anda transaksi pakai apa? Barter. Dan orang-orang Islam radikal ini sudah tahu, mereka punya emas, karena bukan sudah tahu, mereka memang ngotot, ngoyo, mau pakainya emas. Pasar muamalat itu loh, ya kemarin itu. Nah, barter. Tapi mereka yang punya sistem sekarang. Nah, terus gimana mereka? Kamu nggak bisa barter kalau kamu belum stempel. Dan Islam ada di seluruh dunia. Ya, orang-orang Islam radikal itu ada di seluruh dunia. Mereka jumlahnya tidak banyak, tapi cukup gila. Cukup sinting, cukup gila, cukup sadis. Ya. Dan dunia saat itu kacau, chaos. Dia tampil sebagai juru selamat Imam Mahdi di dalam chaos itu. Ya, bagi Imam Mahdi dalam chaos. Kemudian dia bilang, oke, pakai sistem kita, sistem Islam. Udah chaos soalnya. Orang mau nggak mau udah terima. Caranya bagaimana? Ya, kamu distempel dengan syahadat. La ilaha illallah Muhammad tadi, ya kan? Terus distempel. Ya, saya nggak terusin karena ini kan kita lagi koinonia online supaya Anda bisa viralkan video saya di gereja, ya kan? Nah, distempel syahadat 616 jumlahnya. Lalu tambahin huruf nun 50, 666 jumlahnya. Ya. Nah, Anda disuruh syahadat. Lalu bagaimana, Pak, supaya jangan menyangkal? Lihat, itu bukan masalah cuma distempel loh, tetapi lihat ya ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang lihat yang tidak menyembah patung binatang itu. Makanya saya ketawa kalau Anda pakai microchip ketakutan, kejang-kejang, divaksin kejang-kejang. Waduh, antikris. Anda disuruh menyembah seseorang atau menyembah sesuatu yang bukan Tuhan Yesus nggak waktu divaksin. Kan enggak. Jadi nggak usah kejang-kejang ketakutan. Karena bilangan antikris itu, ya, si antikris itu akan menyuruh orang menyembah dia, maksa kalau nggak dibunuh. Contohnya siapa? Islam. Di Taliban itu contohnya. Anda lihat aja Taliban. Ya, dan Anda harus menyembah pada patung binatang itu. Harus menyembah the idol. Kata patung itu ada idol ya, dari kata idol. Idol simbol binatang itu. Jadi bukan patung berupa binatang, bukan. Tapi idolatry. Yaitu apa? Anda disuruh menyembah Ka'bah itu, masuk ke Ka'bah itu, menghadap ke Ka'bah. Ya, Anda disuruh menghadap ke sana kiblatnya. Nah, disitulah kamu diislamkan. Disitulah kamu sudah kehilangan keselamatan. Kamu kehilangan keselamatanmu, hati-hati. Nah, ketika kamu diislamkan. Dan itulah antikristus.
Karena antikristus adalah orang yang menyangkal Bapa dan Anak, katanya Yohanes. Muhammad berkata, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Padahal kita menyembah Bapa dan Anak. Jadi dialah antikristus Muhammad ini. Islam inilah nanti yang menjadi antikristus. Dan disuruh menyembah, makanya jangan. Jadi kenapa orang kalau jadi Buddha nggak selalu saya baptis ulang? Misalnya orang sudah tinggalkan Yesus, terus dia jadi Buddha Hindu, nggak pernah saya suruh baptis ulang. Tetapi begitu dia jadi Islam, saya suruh baptis ulang. Karena dia sudah menyangkal. Ketika dia mengakui Muhammad adalah Rasulnya Allah, berarti Anda sedang mengakui klaimnya Muhammad bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Anda menyangkal Bapa dan Anak yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Makanya Anda harus dibaptis ulang kalau Anda sudah bersyahadat. Gitu ya, itu artinya seperti itu. Nah, jadi Anda jangan mikir kemana-mana, microchip, vaksin, segala macam, nggak ada urusannya. Kita lanjut, Matius 24, ayat 15 sampai 22. Mengenai bilangan antikristus, cari video saya, bilangan antikristus, ya, bilangan antikris. Ada di video saya, playlistnya Dogmatika, atau Islam in History, ya. Nah, sekarang kita lihat Matius 24. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri. Haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi boleh nggak lari? Boleh. Anda jangan kalau ada orang, tangkap pelaku, ya bodoh. Ya, lari ke pegunungan. Orang yang di peranginan atau atas rumah, janganlah ia turun mengambil barang-barang rumah. Artinya apa? Jangan ngurusin lagi. Lari. Kenapa? Nanti Tuhan akan sediakan kita. Orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakainya. Nggak usah, lari. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada orang-orang yang rempong. Repot, jangan repot. Kalau masa-masaannya itu datang, lari. Kayak saya. Makanya saya udah nggak punya apa-apa, saya udah jual semua milik-milik saya. Itu bisa persis ya, Tuhan tuh bimbing kami ya, luar biasa ya. 2014 kami jual seluruh harta milik kami, rumah semua ya. Kemarin ada Pak Gusti ya, Derek Gusti itu saksi saya saat kami hancur, saat kami dipulihkan, keluarga kami hancur. Tanya beliau, karena beberapa barang kami baru beli, baru crash, kita kasihkan ke panti asuhannya beliau. Dia itu saksinya, ya, dan istrinya yang mengawal kami ya, yang terus berdoa buat kami, puasa, ya istrinya itu puasa buat kami, khusus buat kami. Nah, dia tuh tahu ya, barang-barang kita semua kita kasihkan semuanya ke panti asuhan dan ke pendeta-pendeta di pedesaan. Ternyata itu menjadi penolong yang luar biasa. Kita ringan langkah kita. Tahu sebelum tahun 2014 itu, tahun 2008 dan tahun-tahun sebelumnya, saya itu udah sering mimpi. Ya, saya sudah kasih mimpi ya. Mimpi itu begitu nyata sampai kayak penglihatan lah. Saya itu terbang. Ada pasukan gitu ya, mau tangkap saya gitu loh. Saya nggak tahu ini pasukannya pasukan apa, karena bukan polisi Indonesia, pokoknya bukan ini ya, saya nggak ngerti, pokoknya ada pasukan mau tangkap saya. Terus tiba-tiba ya saya terbang, waktu saya terbang, kemudian saya mau landing kan ke satu tempat itu di tengah-tengah hutan ya, dan banyak ada orang-orang menyambut saya, wah mereka tepuk tangan, saya datang gitu kan, terus saya turun. Saya itu baru ngerti ya, hutan yang saya lihat itu adalah hutan yang sama persis di tahun pertama saya tinggal ya di Jerman. Itu tahun pertama saya tinggal di hutan itu ya. Saya ada sebuah resort yang indah ya. Saya dikasih rumah di sana. Saya dipelihara di sana selama setahun. Bayangin, nggak punya uang selama setahun itu, serupiah pun saya nggak pegang duit. Mereka yang kasih makan, wah makanan ini yang masaknya enak lagi, dikasih makan enak ya. Tapi saya bilang, saya bantuin kamu deh. Nanti saya bantuin internetnya, saya bantuin macam-macam ya. Hingga saya bisa potong pohon gede-gede itu, saya potong ya, potong pohon gede-gede itu ya, saya potong pohon, nebang pohon, bukan motong, nebang pohon, bayangin. Pohon tingginya 30 meter itu ya.
Saya diajarin cara nebang pohon, cara menggunakan traktor, wah saya baru kerja-kerja yang gitu-gitu tuh saya baru, wah itu benar-benar man work gitu ya, kerjaan seorang laki itu. Saya ngalamin itu, mau nebak apa, terus motongin kayu, ngapakin kayu itu ya, setahun itu. Makanya setahun pertama di Jerman badan saya bagus, karena kerjanya kerja macam-macam. Nah, begitu corona ini bedah semua. Nah, begitu corona kan libur, kita nggak bisa kemana-mana, di rumah terus kan, akhirnya ya gemuk, ya buncit. Jadi selama setahun pertama di Jerman badan bagus tuh saya. Nah, tetapi singkat cerita, saudara, saya tuh melihat, saya baru ngerti apa yang saya lihat itu. Saya lihat itu berkali-kali ya, penglihatan itu ya, mimpi yang nyata itu sama persis kondisi mimpinya berkali-kali ya. Dan saya baru tahu bahwa itu adalah sebuah tempat seperti tempat perlindungan bagi saya. Luar biasa ya, Tuhan sediakan semuanya. Nah, saya pikir itu rapture. Enggak, kita semua akan mengalami antikristus ya. Anda jangan berhalusinasi, karena sangkakala terakhir itu terjadi setelah antikristus itu lagi edan-edannya, dua saksi Allah itu dibunuh. Dua saksi Allah itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Artinya kita dibunuh dan kemudian kita dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan ya. Jadi kita semua akan mengalami masa antikristus. Anda jangan berhalusinasi, lebih baik Anda bersiap masuk menghadapi masa aniaya. Tapi kita boleh lari. Makanya saya ajari anak saya, kamu jadi dokter, belajar tentang obat-obat dari alam, karena nanti itu kepake sekali. Saya ajari anak saya ya, supaya belajar semua apa yang dibutuhkan saat antikristus. Anda harus pergi ke gunung-gunung loh, pergi ke hutan-hutan. Anda harus bisa mensuplai diri sendiri, karena seluruh dunia dikuasai. Anda nggak bisa barter, Anda. Jadi caranya bagaimana? Anda harus bisa suplai sendiri, bisa nanam sendiri, Anda harus bisa cari obat sendiri, bikin obat sendiri, Anda harus bisa semua self-support, mekanik sendiri, Anda harus bisa segala macam, Anda harus bisa komputer sendiri, karena semua itu harus dikendalikan semuanya. Anda harus punya perkampungan, Anda kan punya perkampungan sendiri, yang tidak usah barter dengan dunia luar, terisolasi. Itu yang terjadi. Kalau ketahuan, seluruh perkampungannya akan dihancurkan. Ya, jadi itu yang supaya Anda kebayang ya, Anda itu akan terjadi seperti apa. Tapi Anda kalau enggak ditangkap, Anda boleh lari, boleh pindah. Tapi jangan sampai kalau sudah ditangkap Anda berkompromi. Sudah jeder, kalau ditangkap jeder aja. Jadi dah. Ingat. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak saat itu supaya saya jangan menyangkal? Nah, supaya saat itu Anda jangan menyangkal, tiap hari Anda harus belajar sangkal diri, pikul salib. Supaya Anda jangan menyangkal Yesus. Anda harus sangkal diri, pikul salib. Coba lihat Matius 10 ayat mana? Sebentar ya. Di dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Bagaimana dalam masa antikristus, dalam masa aniaya, supaya di hari aniaya itu datang, Anda jangan menyangkal. Anda harus siap sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, kalau Anda baru disakiti orang aja sudah meker-meker, Anda baru difitnah aja, baru diomongin nggak baik aja, ini diaken ini, ya kan, para pengurus, baru diomongin nggak bener, wah udah misu-misunya nggak karu-karuan. Apalagi nanti kalau sudah beda, oh mudah-mudahan nggak Pak, itu beda Pak, oh nggak sama, saudara. Asalnya Anda menyangkal Tuhan, ya, orang mau bilang, wah saya akan siap mati ya, nggak ada, omong kosong. Ali Makro saja, begitu anaknya sudah dibegitukan, langsung. Ya, orang kalau sudah terbiasa menyangkal dirinya, apa itu menyangkal dirinya? Menyangkal eksistensi dirinya. Ya, dia rendah hati, dia serahkan sama Tuhan. Ada orang sakiti dia, ada orang fitnah dia serahkan sama Tuhan. Dia sudah belajar mempercayakan hidupnya, dia udah latihan mempercayakan hidupnya setiap hari kepada Tuhan.
Kalau ada orang fitnah, tenang. Rezeki saya, lihat ya, embun pagi yang dari pagi ya, difitnah, tenang. Rezeki saya bukan dari kamu kok. Dijelek-jelekin, tenang. Rezeki saya bukan dari kamu. Rezeki saya dari Tuhan. Nggak usah marah. Nggak usah marah juga. Kalau kita percaya kan nggak usah marah. Oh, tapi ya berarti Anda belum sangkal diri. Berarti Anda belum menyerahkan diri hidupnya pada Tuhan. Bagaimana nanti ketika istrimu, anakmu ditaruh di parang di leher. Berarti kan yang gitu aja tiap hari Anda nggak percaya, nanti suatu hari ketika terjadi beneran Anda nggak percaya. Itulah makanya Tuhan Yesus sudah ngajarin sangkal diri. Setiap hari itu harus sangkal diri dan memikul salib. Artinya apa? Memang menderita. Memang ketika difitnah itu nggak enak. Mungkin Anda kehilangan pekerjaanmu, mungkin kau akan dicemarkan nama baikmu. Tapi jangan takut. Berbahagialah orang yang dianiaya karena apa yang dilakukan sudah benar. Orang dianiaya karena Yesus, orang yang melakukan kebenaran dan tetap dianiaya, udah benar masih salah-salahin. Anda bahagia. Anda terima. Tiap hari, nikmati itu. Nanti di hari H, Anda akan tahu. Serahkan aja. Serahkan sama Tuhan. Mau apa? Anda sudah tahu. Setiap kali Anda punya pengalaman dengan namanya menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan, sangkal diri, serahkan diri. Difitnah, dibohong, ditipu aja Anda masih beker-beker. Ya, saya kemarin baru cerita, saya beli laptop baru ketipu ya. Saya bilang, nanti Tuhan ada sesuatu, tenang saja. Nggak usah beker-beker. Dulu saya kalau ketipu, tak bales. Kalau saya tak onjokin. Saya kalau dirugikan, tak bales, tak apa. Gimana Anda? Wajah saya jamin saatnya antikris datang, Anda kelar itu hidupmu. Sangkal Yesus. Pasti Anda menyangkal Yesus. Anda tiap hari aja Anda nggak bisa, egomu aja nggak bisa beresin. Pak susah Pak, oh gampang banget. Kan itu keputusan. Masalahnya itu ada sebuah keputusan, bukan sebuah, wah ini harus naik, ini harus latihan, oh enggak ada, harus puasa terus, enggak ada, itu keputusan. Menyangkal diri adalah sebuah keputusan, kalau enggak Yesus nggak bilang. Bukan sebuah proses, itu keputusan. Dan kejadian Anda difitnah. Saya memutuskan, tadi ya Pak HW itu, mau kejadian, ini karena Pak HW dilantik menjadi majelis gereja Jerman, majelis gereja Jerman ya, itu bukan ecek-ecek ya, orang majelis gereja Jerman itu orang jabatan yang terhormat, apapun yang diomongkan itu pemerintah akan mempertimbangkannya, bukan main-main, itu berarti orang yang punya kapasitas, yang punya kredibilitas, integritas. Orang Jerman itu begitu ya, itu reputasi ya. Didahului dengan disalib dulu sama anak-anak kecil, anak-anak kemarin sore. Dan Pak Iman diem, ngalah dalam hati, wah gila nih Pak Iman, hebat juga dalam hati saya, dalam hati sanggup nih Pak Iman lewat. Tapi saya cek gagal, saya bolak-balik gagal. Pak Iman berhasil lolos, ini diem, gak ngelawan, gak bales. Ya sudah, katamu di sidang, berangkat ke Berlin, di sidang di Berlin, di sidang. Yang nikah anak kemarin sore semua orang ajar. Tapi itulah kerendahan hati, sangkal diri. Selamat buat Pak Awe, lulus. Lulus ya, lulus luar biasa jadi Musa. Mimpinya itu Musa disuruh makan daging ya, disuruh makan daging manusia. Tapi Pak Iman nggak mau. Jadi Musa ya, bilang, wah Pak Iman sudah jadi Musa ini, saya bilang. Sakit hati. Nah, lihat ya, saat embun pagi yang tadi pagi ya, pikul salib setiap hari. Anda pikul salib, Anda siap disalib, salib yang Anda pikul itu setiap hari. Itu nanti Anda siap. Anda harus siap, ready untuk salib tiap hari. Kalau enggak, nggak bisa. Jamin Anda nggak lolos. Ya, ketika anakmu taruhin parang lehernya, wah bingung Anda nggak terbiasa mempercayai di pemberat Tuhan. Ya, ketika Anda sakit, daripada aku inilah, kita realisasi saja lah. Ada gagal imanmu. Ya, jadi gitu cara mempersiapkannya. Itu cuma dikut-dikut senggol bacok, jangan. Gitu ya caranya ya. Saya berdoa agar rema dari Tuhan Yesus Kristus membuatmu bisa sangkal diri, pikul salib setiap hari mengikuti Yesus, sehingga ketika aniaya itu datang, engkau sudah terbiasa mempercayakan hidupmu
kepada Tuhan, nggak cuma ngomong tok. Oh, aku ini percaya kepada Tuhan. Oh, belum tentu. Bagaimana buktinya Anda mempercayakan hidupmu, Anda bilang punya iman kepada Yesus kalau nggak ada dalam masa pencobaan? Ya, sampai diri pikul salib. Itu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita lanjut, tanya jawab.